Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Alhamdulillah, kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Sangat perlu kita merenung sejenak ayat-ayat tentang siam yang tadi kita dengar dalam salat, mulai ayat 184, 185, 186. Ayat-ayat siam, ayat puasa. Selalu kita dengar dalam khutbah Jumat, dalam pengajian sesudah Isya sebelum tarawih, bahwa sasaran utama puasa tercatat dalam penghujung ayat, akhir ayat, la'allakum tattaqun. Itu 183 sebenarnya ya, 183. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa, agar kamu takut, agar kamu meningkat. Puasa ini untuk meningkat, untuk berubah semakin baik. Kemudian ayat 185, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ayat 86, la'allahum yarsyudun, agar orang itu betul perjalanan hidupnya, berada dalam bimbingan Allah. Ayat 187, la'allahum yattaqun. Satu tattaqun, satu yattaqun, artinya sama, agar mereka meningkat ketakwaannya, meningkat rasa takutnya kepada Allah. Kita mau menitik beratkan sedikit tentang la'allakum tashkurun, tentang syukur yang dikaitkan dengan apa yang dibaca kemarin dalam salat fajar, salat subuh, dalam surah Sajadah dan surah Ad-Dahr, berhubungan dengan syukur. Nah, kalau kita paham syukur saja ya, kalau kita paham la'allakum tashkurun syukur, kalau paham sukses puasanya itu. Tapi kalau tatakun tidak faham, tashkurun tidak faham, yarsudun tidak faham, yattaqun tidak faham, puasa apa namanya? Kalau dia tidak faham ayat-ayat tentang puasa, berarti puasanya puasa biasa saja, puasa keturunan, puasa adat namanya. Nah, kemarin kita kaitkan dengan syukur. Nah, ayat syukur di sini dikaitkan dengan Quran. Nah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Kemudian di penghujung ayatnya la'allakum tashkurun. Jadi syukur nomor satu, syukur tentang Al-Quran, syukur tentang ibadah puasa, ibadah siam. Subhanallah, saya teringat kita perlu banyak belajar di sejarah ya. Sejarah ada keluarga yang saleh di negara Brunei Darussalam, di Brunei. Ayah dengan ibu kerjasama untuk membimbing anaknya supaya mencintai Al-Quran. Kerjasama dari umur 5 tahun anak sudah pandai membaca Quran. Subhanallah. Waktu anaknya kelas 1, kelas 2, biasanya anak ini naik kendaraan ke sekolah, naik mobil. Orang sana bilang kereta. Ini ya sejarah keluarga saleh di Brunei. Pergi ke sekolah 20 menit, pulang 20 menit maksimal, kadang 15 menit mengikut keadaan jalan. Di jalan dia hafalkan anaknya 2 ayat satu hari, 2 ayat pendek, amma yatasaalun anin naba'il azim, itu saja. Nanti sampai di rumah ibu yang melanjutkan hafalannya, 2 ayat satu hari, 2 ayat satu hari. Subhanallah, dapat satu surah seperti surah An-Naba, dikasihnya anaknya $100 Brunei.
$100 Brunei kira-kira sejuta di sini. Dapat satu surah $100, $100. Tapi bukan ke kantongnya, dibukanya rekening. Nah, ini cara mensyukuri anak, cara mensyukuri Al-Quran dalam keluarga. Hafal anaknya satu surah, masuk rekening $100 dari kelas 2. Subhanallah. Tujuannya nanti sampai suatu saat nanti mereka akan pergi haji. Pas anaknya sekolah menengah, mereka berangkat haji. Sedikit saja menambah duit anaknya untuk belanja haji. Dah cukup dari 100 setiap surah, 100 setiap surah. Kalau anaknya khatam Quran macam Ramadan ini, ada enggak dikasih anak hadiah khatam Quran? Ada enggak dikasih istri hadiah khatam Quran? Kalau anaknya khatam Quran, ini $300, 3 juta. Subhanallah. Pas sekolah menengah anaknya, mereka pergi haji, sedikit lagi menambah duit biaya haji untuk anaknya. Mungkin dalam 10% saja dari biaya keseluruhan. Yang lebihnya cukup dari tabungan karena menghafal Quran, karena membaca Quran. La'allakum tashkurun. Syukurlah. Syukur ada anak, syukur ada Quran. Ada Quran di rumah, ada Quran di mobil, ada Quran di hati. Duduk dengan anak baca Quran, duduk dengan istri baca Quran. Syukuri rumah itu dengan rumah Al-Quran. Syukuri mobilnya, kendaraannya dengan membaca Al-Quran di atas kendaraan. Subhanallah. Subhanallah. Dalam ceritanya, anak itu sudah tamat belajar di universitas, sudah kuliah. Kemudian dia dapat jodoh suami yang saleh, yang tidak pernah ketemu sebelum akad nikah. Tidak pernah ketemu sebelum saat-saat akan akad nikah. Tidak pernah ketemu, tidak pernah chatting, tidak pernah WA, tidak pernah. Tiba dapat anaknya hebat-hebat semuanya. Subhanallah. Anaknya anak Al-Quran. Menurut keterangan sekarang, si istri yang tadinya diajar ayahnya dari sekolah rendah, di sana sekolah rendah ya, kalau di sini sekolah dasar. Kalau di Malaysia sekolah rendah SR, di Brunei sekolah rendah SR, di sini SD, sekolah dasar. Di Indonesia dulu SR juga, waktu saya sekolah dulu SR, sekolah rakyat. Kalau di sana sekolah rendah. Jadi dari kecil anak sudah diajar Al-Quran, mensyukuri Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan, harus ditanya anak, dah berapa juznya? Ini sudah tinggal 2-3 hari lagi. Ada khatam enggak bulan Ramadan ini? Berapa jam satu hari dengan Al-Quran? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Awalnya apa? Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan. Di penutup ayat katanya apa? Wala'allakum tashkurun. Subhanallah. Subhanallah. Diri macam mana dengan Al-Quran? Istri macam mana? Subhanallah. Ada enggak bertambah kedekatan kepada Quran dalam hati selama bulan Ramadan? Ataupun sama saja sebelum Ramadan, bulan Ramadan enggak ada Quran di hatinya, enggak ada perubahan. Kalau begitu patutnya menangislah. Di hari-hari terakhir ini tinggal berapa hari lagi? Ini Sabtu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, mungkin 4 hari. 4 hari ini menangislah. Ya Allah, aku belum ada Quran di hatiku ya Allah. Aku tidak menanya istriku macam mana khatam Qurannya. Anakku juga tidak aku ikuti ya Allah. Aku ni ayah, aku ni ketua keluarga, kepala keluarga ni, aku akan ditanya nanti di sana. Ayah akan ditanya, suami akan ditanya, kakek akan ditanya, nenek akan ditanya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tujuan Allah memberi Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, agar dosa-dosa terdahulu dihapuskan Allah. Bersih bapak itu, bersih ibu itu seperti baru lahir. Itu tujuan Ramadan ini. Untuk melangkah kepada bulan Syawal 11 bulan ke depan, kalau panjang usianya
untuk masuk ke Ramadan tahun depan. Tapi kalau dia tidak sampai usianya ke Ramadan tahun depan, dia sudah bersih. Ramadan ini dia sudah bersih, dia tidak masalah lagi. Nak menghadap Allah, nak meninggal, nak masuk kubur sudah siap, karena dia sudah bersih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, iman dia yakin, dia cinta Ramadan, ihtisab dia mengaut keuntungan, mencari pahala yang maksimal dengan memaksimalkan cinta masjid, dengan memaksimalkan cinta salat, dengan memaksimalkan cinta Al-Quran, dengan memaksimalkan iman, keyakinan, dan menambah ilmu dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa warḍa'na yahikum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma mun 'alaina bisiyami ramadhana bi qiyami imanan wa ihtisaba. Allahumma mun 'alaina bisiyami ramadhana bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna li siyami ramadhana bi qiyamihi waffiqna li siyami ramadhana wa li qiyamihi. Allahumma waffiqna li siyami ramadhana wa li qiyamihi imanan wa ihtisaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.